Pada rela nggak sih yang harusnya bisa dapat untung 100.000 atau bahkan lebih, tapi cuma dapat 10.000? Ya meskipun tetap dapat untung sih, tapi dikit banget. Ini gambaran atau bayangan kondisi ekspor di negara kita. Kata Presiden Joko Widodo, ekspor kita gini-gini aja dari zaman dulu kala. Terutama nikel, sumber daya mineral yang potensinya gede banget. Yang bahkan kita punya cadangan nikel terbesar di dunia dengan penghasilannya yang juga nomor 1. Emang gimana ya pemanfaatannya? Kenapa kok ekspor nikel bisa kecil banget untungnya? Kita bahas. Ternyata kata Presiden Joko Widodo, kenapa ekspor nikel kita untungnya kecil banget, yang padahal gitu ya bisa beratus kali lipat, itu karena ekspornya dalam kondisi bahan mentah. Kenapa dengan bahan nikel mentah? Tentu aja karena harga jualnya jauh lebih murah. Beda sama yang udah diolah jadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah sayangnya hal kayak gitu udah lama terjadi di negara kita. Persis sama yang diomongin sama Pak Presiden. Karena sudah lebih dari 400 tahun kita ini selalu mengekspor bahan mentah. Sejak VOC, kirim bahan mentah. Ya kita dapat uang, tapi sangat kecil sekali. Tentu aja kita nggak mau kayak gitu terus kan. Nah ada solusinya nih. Pemerintah bisa dibilang dengan berani gitu ya, mengeluarkan kebijakan baru dengan sistem hilirisasi. Demi tujuan itu, pemerintah nggak segan buat ngelarang ekspor biji nikel sejak awal 2020 yang lalu. Kok dilarang ya? Nah, bentar, sistem hilirisasi itu bukan berarti ngelarang ekspor, tapi mengolah dari bahan baku jadi barang siap jadi atau siap pakai. Masih boleh ekspor nikel, cuma dalam kondisi yang udah diolah. Nah, nggak bolehnya itu kalau kondisinya masih bahan mentah. Kenapa begitu? Karena ketika diolah di negara kita, maka nilai jual dari nikel itu sendiri akan jauh lebih tinggi. Dan kita juga bisa kembangin industrinya. Sedangkan kalau kita ekspor dalam bahan mentah, udah sumber dayanya habis, terus juga untungnya cuma dikit. Sejauh ini, setelah diberlakukannya kebijakan itu, ekspor nikel jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya loh. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sepanjang 2022, Indonesia udah ngelakuin ekspor nikel sebanyak 777,4 ribu ton, meningkat 367% dibanding tahun sebelumnya. Nilai total ekspornya juga melonjak nih, sebesar 369%, jadi 5,97 miliar dolar Amerika. Ini termasuk rekor tertinggi dalam sedekade terakhir nih guys. Nah yang terbaru sampai April 2023, realisasi nilai ekspor nikel hasil hilirisasi udah mencapai 11 miliar dolar Amerika. Nah, manfaatnya gede banget kan buat Indonesia. Selain bisa nambah pendapatan buat negara, bisa juga ngebuka banyak lapangan pekerjaan. Sayangnya kebijakan itu nggak berjalan mulus. Buat negara lain, ada yang ngerasa keberatan. Kita dapat respon yang cukup keras dari dunia internasional, khususnya Uni Eropa yang ngerasa kebijakan itu tuh nggak fair buat mereka. Bahkan kita sampai digugat dan negara kita juga kalah karena dianggap melanggar aturan WTO atau Organisasi Perdagangan Internasional. Meski demikian, Indonesia udah ngajuin banding. Karena nggak dimungkiri juga kebijakan itu tuh otomatis bikin harga biji nikel melesat naik. Nah, negara-negara Uni Eropa kayak ngerasa dirugiin karena industri barang mereka yang berbasis stainless steel naik biayanya. Mereka ngerasa akses kepada bahan baku industri yang murah ditutup secara sepihak. Bahkan International Monetary Fund
sempat meminta Indonesia untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi. Padahal kalau ditelisik ulang, bukannya itu hak kita ya? Di satu sisi, negara luar emang bergantung banget nih sama nikel kita. Soalnya di zaman modern kayak sekarang, nikel semakin dicari dunia karena jadi bahan dasar berbagai industri. Kalau kalian belum tahu, nikel tuh bahan dasar yang dipakai buat produksi baterai isi ulang, campuran bikin stainless steel, berbagai barang rumah tangga seperti setrika, rice cooker, hingga jadi material kerangka otomotif. Bahkan bisa juga untuk bahan material kendaraan militer. Dengan statusnya Raja Nikel Dunia yang bahkan produksinya rata-rata dalam 1 tahun bisa mencapai 1 juta ton gitu ya. Kebayang nggak manfaatnya akan sebesar apa? Ngomong-ngomong soal besarnya produksi nikel di Indonesia, itu juga nggak lepas dari daerah-daerah penghasilnya. Udah tahu belum daerah mana aja? Nah, setidaknya ada daerah-daerah di Indonesia yang potensial banget. Menurut data Kementerian SDM, mayoritas cadangan nikel nasional berada di kawasan Indonesia Tengah dan Timur, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Gak heran sih ya kalau banyak produsen mobil listrik dunia, salah satunya Tesla punyanya Elon Musk, ingin berinvestasi di Indonesia. Menurut kalian langkah apa nih yang bisa kita lakuin biar kebijakan hilirisasi bisa berjalan mulus ke depannya dan kita bisa jadi raja nikel di negara kita sendiri? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.